Jadi awal ceritanya itu adalah ada internet nih, sekarang kita semua orang menggunakan internet. Sebagian besar masyarakat di Lombok dan Indonesia sekarang udah menggunakan internet. Kemudian kita lihat ada perdagangan elektronik ya, karena kita menggunakan internet, lalu ada perdagangan elektronik. Dan kemudian perilakunya berubah menjadi belanja online. Ayo, semuanya pasti udah pernah ya belanja online ya. Kemudian ada jaring sosial. Jadi sekarang bergaulnya sudah menggunakan internet ya. Kita menggunakan jaringan sosial, kita menggunakan media sosial. Di ujung sebelah kanan atas itu ada e-commerce yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Di Lombok kebanyakan pakai apa Ibu Bapak? Tokopedia, Bukalapak atau Shopee? Sudah masuk ya? Kan pasti sudah ada. Masuk semua Bu. Masuk ya, semua kan sudah ada. Berarti kan sudah banyak penggunanya. Dan kemudian ini ada data dari Slice, ini ada Pinterest, orang menghabiskan waktu 1 jam, 6 jam, 38 jam. Nah saya tadi browsing di internet nih, NTB e-commerce-nya sudah 36,41. Ini tapi data sayangnya hanya tahun 2016 yang saya dapat dari internet. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini sudah meningkat Bapak Ibu ya, penggunaan e-commerce-nya gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bergaul di dunia digital, kenapa kita harus concern dengan etika gitu ya? Jadi ada nih nanti masalah etika itu akan jadi citra ya, kaitannya tuh nanti dengan citra desa wisata sendiri, citra orang-orang yang berbisnis di situ. Gitu. Jadi kenapa harus beretika nih? Karena bisnis tidak hanya tentang profit Bapak Ibu. Bisnis itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua, bisnis itu tentunya dilakukan antar manusia nih. Kita kan tidak berbisnis dengan bukan manusia. Jadi etika itulah yang harus kita junjung ya. Kemudian bisnis yang menjalankan etika, ini poin paling penting. Bisnis yang menjalankan etika dengan baik dan profesi itu akan profesional dan yang akan menang di pasar persaingan. Ini adalah laporan buku data ekonomi, kelihatan ya, buku data ekonomi kreatif. Tapi ketika saya cek, saya klik nih, saya mau browsing desa wisata Lombok ya. Kalau saya mau browsing ini kita ngecek nih, udah terkenal belum nih gitu kan. Misalnya saya tidak tahu apa-apa tentang desa wisata Lombok. Nah, ini yang paling atas adalah Indonesia Travel yang muncul. Kemudian Traveloka. Nah, kemudian apa nih? Orang selalu bertanya juga tentang liburan di Lombok kemana aja. Nah, kemudian places. Nah, ini yang saya harapkan gitu ya. Banyak titik-titik merah yang sudah eksis di dunia digital. Ada desa wisata Sugian, ini Karangsidemen ada nggak? Desa wisata seperti belum ada ya. Pejanggi, Penenda Gandor, kayaknya belum ada ya. Nah ini PR-nya ya. Jadi orang sekarang itu orang sebelum akan berkunjung ke tempat Bapak Ibu biasanya ngecek dulu di dunia digital. Ya, ada Blue Cake Sentral Lombok, kemudian saya pengen ke sini nanti. Jadi dia sudah merencanakan perjalanan ke Lombok itu akan mampir kemana saja. Si pulau ini itu ketara banget perubahan dari tahun 2015 sampai 2024 itu ruang terbuka hijaunya berkurang drastis. Kemudian pembangunannya luar biasa, di pinggir-pinggir pantai itu sudah mulai banyak bangunan. Kemudian ya sekarang begitu padat ya pengunjung di sana. Nah itu kondisi seperti itu harus kita siapkan. Apakah nanti ke depannya kita akan memperkenalkan desa wisata ini, tetapi lupa bahwa kita juga harus menyiapkan lingkungannya, lupa bahwa kita juga harus menyiapkan cara-cara berwisata yang baik, karena bayangkan ketika air terjun yang masih perawan gitu, masih indah, kemudian didatangi oleh banyak orang gitu, yang orang-orang yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan keindahan itu, bawa botol kemudian dibuang sembarangan, bawa bekal-bekal Indomie bungkusnya dibuang di sana. Jadi ya, kita akhirnya akan punya air terjun yang banyak sampahnya gitu ya. Jadi lifestyle itu harus mulai dibangun dari sekarang. Kalau memang kita punya sebuah desa wisata yang wisata alamnya begitu banyak gitu. Jadi konsep-konsep kecintaan kita terhadap alam, dampaknya, daya tampungnya, itu kita harus pertimbangkan juga ini mau sampai di mana. Jadi memang betul kata Pak Dodi dan teman-teman yang lain. Banyak aspek yang perlu kita renungkan bersama dan kita kolaborasikan gitu ya, karena keindahan ini bisa jadi sumber uang,
buat masyarakat kita, tapi juga menjadi awal kehancuran nih nanti di masa yang akan datang kalau kita tidak siapkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai pada akhirnya kita kehilangan sungai yang bersih, air yang bening, air terjun yang indah gitu. Hanya karena kita ingin mengundang banyak orang ke tempat kita tanpa kita siapkan dan kita ajari mereka bagaimana menikmati tempat kita dengan baik dan ramah. Barangkali itu saja sih yang harus kita ingat bersama ya. Untuk komitmen gitu, kalau memang ini akan diarahkan ke menjaga lingkungan, kita ingin dapat dua hal nih, lingkungan terjaga tapi ekonomi kita menjadi baik atau pariwisata kita menjadi baik. Nah itu perlu kolaborasi banyak pihak, perlu komitmen juga dan perlu konsistensi bersama untuk menjaga itu. Begitu Bu Rizky dan Ibu Bapak sekalian. Oke, mungkin acara kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.